warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Kita berjumpa kembali pada hari Senin. Yang insya Allah nanti kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Materi kita yaitu tentang Quran surat At-Tin. Oke. Apakah ada yang nggak berangkat? Ada. Apakah yang ada yang sudah mandi? Aku sudah mandi. Apa ada yang belum? Enggak. Yang belum mandi ada enggak? Ada yang belum sarapan? Loh, kok diam? Adakah yang tidak mendengar? Nah, kalian kan mendengar? Enggak, kalian sudah belajar, sudah mandi atau makan belum? Mandi? Mandi udah mandi belum? Sudah, yang belum mandi ada enggak? Kok masih lemas? Coba, yuk sekarang kita tepuk semangat dulu biar kita bisa tegang ataupun bisa lebih bersemangat kembali. Oke, tepuk semangat. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nanti ketuanya menyiapkan untuk berdoa. Oke. Bagus untuk menyiapkan silakan. Siap. Berdoa dimulai. Setelah kita berdoa, semoga kita mendapatkan kepada Allah dan nanti kita belajarnya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Sebelum pelajaran kita mulai, Pak Guru mau mengecek kehadiran siswa di kelas 4 ini. Apakah hadir semua atau tidak? Ya. Yang pertama Dani, Aska, Faiz, Nova, Devina, Adelia, Rafka, Fatir, Anissa, Bagis. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Coba kita materi hari ini masuk ke materi apa? Yang masih ingat? Kemarin kita pelajari tentang surat At-Tin dengan kompetensi apa? Kita kemarin mempelajari tentang pesan pokok surat At-Tin. Yang masih ingat At-Tin artinya apa? Buah tin. Coba untuk sebelah sini. Surat At-Tin itu surat yang ke lupa. Surat 95. Surat At-Tin adalah surat yang ke 95 dalam Al-Quran. Terus jumlah ayat surat At-Tin 8. Baik, terus surat At-Tin tergolong surat
Ya, karena diturunkan pada saat Rasulullah berada di Mekah. Oke. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang menulis Quran surat Al-Fatih. Adakah yang sudah bisa menulis huruf Arab? Arab Hijaiyah? Bisa? Sebagian bisa. Ada yang belum? Sudah bisa? Bisa tapi apa? Bisa tapi jelek. Gak apa-apa, yang penting kita bisa. Nah, agar tulisan kita itu bagus, nah kita itu kalau menulis ada kaidah atau teknik menulis Al-Quran, khususnya Quran surat At-Tin. Nah, jika kita rajin dalam belajar, terutama dalam materi kali ini, nah ini juga pasti ada manfaatnya. Nanti kalau kita bisa menulis Arab dengan baik, kita bisa menciptakan kaligrafi atau kerajinan tangan yang bisa kita manfaatkan untuk dijual atau dipamerkan di acara-acara tertentu. Nah, itu manfaat sangat banyak. Kemudian manfaat selanjutnya tentang menulis Al-Quran apa? Ada yang tahu nggak manfaatnya apa? Menulis Al-Quran itu mendapat ilmu, mendapat pahala. Terus apa lagi? Mendapat nilai dari dulu. Ya, bagus. Apa? Yang penting kita mengerjakan tugas. Misal Pak Guru menyuruh kalian untuk menulis, kita harus menulis. Itu merupakan tanggung jawab sebagai seorang siswa. Baik, untuk hari ini kita nanti akan mempelajarinya lebih dalam lagi. Nah, Pak Guru nanti akan menayangkan materi tentang Quran surat At-Tin. Untuk kalian semua untuk menyaksikan ayat di depan. Nah, di depan sana sudah ada materi tentang menulis dan menghafal Quran surat At-Tin. Oke, nanti dari video ini kira-kira penjelasan dari Pak Anjil itu ada yang perlu kalian tulis atau menurut kalian penting, mohon nanti ditulis ya. Semuanya perhatikan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah menulis dan menghafal Quran surat At-Tin. Nah, untuk tujuannya peserta didik nanti dapat menulis Quran surat At-Tin. Coba Rangka, tujuan hari ini kita akan mempelajari Quran surat At-Tin agar peserta didik dapat menulis Quran surat At-Tin. Terus tujuan yang kedua, nantinya kita mudah atau dapat menghafal tentang Quran surat At-Tin dengan lancar. Terus perhatikan selanjutnya, menulis. Siapa yang sudah bisa menulis? Coba dibaca Dani dibaca. Di antara menulis Al-Quran adalah melatih fungsi otak kanan dan kiri. Teknik penulisan Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab menjadikan koordinasi dua bagian otak semakin baik. Gerakan menulis huruf dari kanan ke kiri dan meletakkan harokat di atas ke bawah didominasi oleh otak kanan. Cukup, baik. Terus coba Rangka selanjutnya dibaca. Menulis ayat Al-Quran sebaiknya memperhatikan kaidah penulisan, di antaranya selalu mengawali atau memulai dari kanan. Terus Menuliskan ayat Al-Quran dengan teliti. Menulis dengan teliti dapat melatih kesabaran. Ternyata kalau teliti itu berarti melatih kesabaran. Terus ini termasuk dari manfaat menulis Quran surat At-Tin. Nah, selanjutnya menulis Quran surat At-Tin itu sangat mudah, yaitu
diawali dari kanan ke kiri. Kita juga harus memperhatikan huruf-huruf dari surat Atin. Ada yang di atas garis secara penulisannya dan juga ada yang di bawah garis. Jangan di atas semua dan jangan di bawah semua. Terus setelah menulis huruf hijaiyah, kita harus menambahkan apa yang di atasnya? Namanya apa? Harokat. Yang sudah tahu harokat? Harokat fathah dibaca panjang, dibaca A. Kalau harokat kasrah dibaca I. Kalau harokat dhamma dibaca U. Paham ya? Nah, perhatikan penulisan Arab pada layar depan. Nah itu ada huruf wawu yang tidak di atas garis dan nun. Kemudian huruf apa lagi? Banyak. Gak ada huruf banyak. Mim, terus ada lagi. Nah itu ya. Dan nanti kita prakteknya tidak asal menulis. Nah, sebelum kita masuk ke praktek menulisnya, mari kita membaca Quran surat Atin terlebih dahulu. Oke, sama-sama. Dimulai dari basmalah terlebih dahulu. Ayo, ada yang sudah bisa dan yang belum. Nah, untuk menghafal kita harus bisa membaca Quran surat Atin terlebih dahulu. Oke, nah, nanti kita berlanjut ke materi berikutnya. Untuk menguji kemampuan kita atau mengulas materi yang telah kita lalui tentang Quran surat Atin, nanti Pak Guru ada soal untuk anak-anak semua. Nanti guna untuk menentukan kelompok dalam pembelajaran hari ini. Nanti ketika siswa yang bisa mengerjakan soal, ada yang belum dan ada yang sama sekali belum paham, nanti kita tugasnya dibuat beberapa kelompok. Nah, sekarang siapkan buku tulis dan penanya untuk mengerjakan soal di papan tulis. Nah, di sini ada 5 soal. Ini soal kemarin, materi tentang materi yang kita sudah pernah pelajari kemarin. Ya. Jangan, pakai kertas. Ya enggak buku. Boleh. Langsung jawabnya saja boleh. Tidak. Dikasih nama dan ya. Ayo semuanya mengerjakan.
akan jangan cuma dilihatin ya. Digarap, ditulis. Kalau yang nomor 1 susah, berarti yang nomor 2 dapat jumlah ayat dalam surat At-Tin gitu. Sudah. Nomor 1 diisi. Kalau susah baru nomor 2 dulu. Udah, malah sudah selesai. Nanti dulu. Nah, dari hasil tes yang Pak Guru tadi berikan, ada beberapa anak yang sudah paham, ada yang belum dan masih sama sekali belum istilahnya kalau bimbingan dari guru. Nah, nanti Pak Guru bagi kelompok berdasarkan hasil dari tes tersebut. Yang pertama Faiz masuk kelompok 1, Devina dan Anissa ke kelompok 2. Terus Dani ke kelompok 1. Terus Rafka masuk ke kelompok 2. Nah, nanti setiap kelompok itu Pak Guru memberikan tugas. Ya. Tugasnya nanti kalian dari kelompok 1 itu kamu boleh membuat seperti rangkuman ataupun kalian bisa untuk pemahaman yang lebih baik lagi atau lebih mudah. Untuk kelompok 2 nanti kamu menulis anak-anak menulis tentang Quran surat At-Tin. Kelompok 3 nanti itu kita belajar menyelin Quran surat At-Tin. Oke, aku bagi dulu kelompok 1. Kelompok 2. Dari kelompok 3. Sudah selesai semua? Sudah. Jadi nanti kalau kamu sudah benar-benar selesai, nanti setiap kelompok maju ke depan. Baik itu kelompok 1, 2, dan 3 harus maju semua. Tidak perlu kalau ada yang hafal, bisa kelompok 1 hafal, sekalian menghafal Quran surat At-Tin. Hafal enggak? Kelompok 2 hafal enggak? Kelompok 3 belum hafal. Dah. Oke, untuk kelompok pertama yang mau maju, kelompok 1, silakan. Bawa. Kami dari kelompok 1, kami akan membacakan hasil dari kerja kelompok kami. Quran surat At-Tin, artinya buku At-Tin. Quran surat At-Tin terdiri dari 8 ayat, tergolong surat Makkiyah. Quran surat At-Tin adalah surat ke-95. Menulis Quran surat At-Tin dimulai dari sebelah kanan ke kiri. Oke, cukup. Hafal surat At-Tin enggak?
Coba. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kelompok pada kelompok 2. Udah, dibaca ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu biahkamil hakimin. Coba perhatikan hasil kerja kelompoknya, yaitu menulis Quran surat Al-Fatihah. Oke, udah dulu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo. Kelompok 3. Namanya siapa? Ada Vicky, Aska, dan Angga. Coba Pak Guru lihat. Aska kerja yang mana? Ya, ini. Coba dilihatkan di teman-teman dulu. Ya, kelompok 3 menyalin Quran surat Al-Fatihah. Oke, lumayan sudah. Nah, dari kelompok 3 itu masih apa ya? Karena perlu bimbingan, jadi harus selalu belajar menulis Quran surat Al-Fatihah. Ya, paham ya? Oke, boleh dulu. Oke. Nah, dari masing-masing kelompok kita telah menyelesaikan bahwasanya hari ini kita tuh belajar sesuai dengan bisa dikatakan kemampuan. Pak Guru ingin melihat kemampuan kalian itu seberapa. Ada yang sudah bisa dan ada yang belum, dan ada yang lumayan sudah bisa hafal dan nulis tapi belum sepenuhnya mengetahui tentang pengertian ataupun teknik menulis, ya. Oke, coba sekarang kita menyimpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu Quran surat Atin artinya apa coba? Atin. Terus ada berapa dalam surat Atin? Ayat? Berapa ayat? 8 ayat. Nah, terus surat Atin itu urutan nomor berapa dalam Al-Quran? 10. Kemudian surat Atin apalagi? Tergolong. Terus selanjutnya menulis. Cara menulis Al-Quran itu diawali dari kanan ke kiri. Nah, untuk materi ini Pak Guru cukupkan. Semoga nanti kita lebih dapat belajar lebih giat lagi. Oke, untuk materi selanjutnya yang harus kalian atau anak-anak semua itu dipelajari, yaitu pelajaran tentang hadis silaturahmi. Besok kita membahas tentang hadis silaturahmi karena merupakan dari lanjutan materi tentang Quran surat Al-Fatihah. Oke, Pak Guru cukupkan untuk hari ini. Apabila Pak Guru ada salah dan kata, Pak Guru mohon maaf. Semoga kita dimaafkan oleh Allah dan mendapatkan
ridho dari Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, semuanya boleh bertemas-temas dan nanti kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.